Selamat pagi, kembali kita pagi ini. Di hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, saya akan beri tema untuk hari ini dan untuk beberapa hari ke depan, yaitu kuat di dalam Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, tanpa saudara sadari perjalanan kita sebagai orang Kristen, kita jumpai banyak hal. Banyak masalah, problem, tapi juga berkat yang kita boleh nikmati. Artinya bahwa kehidupan kekristenan itu kehidupan yang bukan terus senang saja, menikmati kesukaan saja, tapi kita juga menghadapi badai, menghadapi masalah dalam hidup hari lepas sehari. Tetapi ada satu bagian yang kita perlu sadari bahwa kita ini harus kuat di dalam Tuhan. Arti kuat di dalam Tuhan itu bukan berarti tanpa masalah. Masalah boleh datang dalam hidup kita, tetapi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Inilah yang kita akan bahas, kita pelajari secara sederhana, bagaimana nanti kita bisa kuat di dalam Tuhan. Dikatakan jelas saudara yang Tuhan dalam firman Tuhan, di dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kalimat ini ditulis oleh Paulus untuk Timotius sebagai anak didiknya, anak asuhnya. Dia ingin berkata bahwa tetaplah anakku kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Dan penulisan ini terjadi bukan ketika Paulus sedang makan enak, tapi posisinya Paulus sedang dalam penjara. Jadi saudaraku yang Tuhan, ada bagian yang sudah pahami bahwa kuat di dalam Tuhan itu bukan berarti tanpa masalah. Kalau ada seseorang Kristen kuat di dalam Tuhan, itu berarti memang betul-betul dia ada di dalam Tuhan dan dia bisa berkata, aku kuat di dalam Tuhan. Jadi saudaraku yang Tuhan, dalam hidup ini kita sadari bahwa masalah bisa datang dalam hidup kita, tapi posisi kita, situasi hati kita itu harus kuat di dalam Tuhan. Dikatakan juga saudara Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kembali lagi saudara Tuhan, ada satu surat yang disampaikan di Filipi bahwa segala perkara dapat kutanggung. Ini menunjukkan gambaran bahwa setiap kita akan ada masalah yang kita hadapi, ada problema yang kita hadapi. Tetapi Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di sini dikatakan, implisit dikatakan bahwa kekuatan yang datang daripada Tuhan. Artinya kekuatan yang kalau masalah datang dalam hidup kita, hanya ada satu kekuatan yang menyebabkan kita tetap berdiri tengah-tengah masalah, problema, gelombang kehidupan ini. Kalau kita ini ada di dalam Tuhan, ada di dalam Tuhan dan ada dalam kekuatan Tuhan. Nah, bagian inilah yang perlu kita pelajari di tengah-tengah zaman yang sulit ini. Banyak berita megatrans, banyak berita adanya masalah, mungkin ketakutan tentang adanya geng motor dan lain sebagainya. Tetapi kita mesti kuat di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah kita bisa peroleh kekuatan itu. Kekuatan bukan dari dunia, bukan dari apa yang kita miliki di dunia ini. Tetapi kekuatan itu hanya kita bisa peroleh kalau kita ada di dalam Tuhan. Karena kekuatan yang membuat kita tegak adalah kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati, sampai jumpa besok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sadari masalah bisa datang dalam hidup kami sewaktu-waktu. Tapi kami akan kuat di dalam Tuhan, karena Tuhanlah yang memberi kekuatan. Haleluya, amin.